Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulinda Cantika Arlen dari kelas 2D dengan NIM 2201030004. Dengan ini mengambil tema makanan yang mengandung zat berbahaya, formalin, borak, dan zat pewarna. Oke, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi borak dan formalin. Dari definisi formalin dan borak adalah suatu zat yang sering digunakan untuk mengawetkan makanan, dan itu pun sangat berbahaya bagi kesehatan kita yang mengkonsumsi makanan tersebut. Ada 4 cara untuk menyimpan formalin, diantaranya yaitu yang pertama, jangan disimpan di lingkungan dengan temperatur di bawah 15 Celcius. Yang kedua, tempat penyimpanan harus terbuat dari baja, tahan karat, dan aluminium murni, polietilen atau polyester yang dilapisi dengan fiberglass. Yang ketiga, tempat penyimpanan tidak boleh terbuat dari baja, bisa tembaga, nikel, atau campuran seng dengan permukaan yang tidak dilindungi atau dilapisi. Yang keempat, jangan menggunakan bahan aluminium bila temperatur lingkungan berada di atas 60 Celcius. Cukup sulit kita menentukan apakah makanan mengandung boraks atau tidak. Kita harus melalui uji coba pada laboratorium sehingga semua bisa terlihat lebih jelas. Dari luar kita bisa cermati mengapa? Karena adanya perbedaan yang bisa dijadikan sebagai pegangan untuk menentukan suatu makanan tersebut apakah aman dari boraks ataupun tidak. Berikut ini dampak penggunaan boraks dan formalin bagi kesehatan. Boraks dan formalin berdampak buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi oleh manusia karena mengandung bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya dan tidak layak untuk dikonsumsi. Berikut akan dijelaskan tentang pengaruh-pengaruh boraks dan formalin bagi kesehatan. Efeknya akan terasa bila boraks dikonsumsi secara kumulatif dan penggunaannya berulang-ulang. Inilah yang terjadi ketika kita mengkonsumsi atau menggunakan boraks dan formalin. Bisa menyebabkan diare dan nafsu makan mulai menurun dan lain sebagainya. Berikut ini cara mencegah dan menangani apabila mengkonsumsi borak dan formalin. Kita secara awam tidak mengetahui berapa besar kadar konsentrat pada formalin dan boraks yang dianggap membahayakan. Lebih baik kita berhati-hati dan menghindari bahan kimia tersebut karena pada konsentrasi rendah, formalin dan boraks bisa mematikan mikroflora baik maupun jahat dalam usus sehingga mengganggu pencernaan. Jika jumlah bakteri dalam usus sangat sedikit, proses pembusukan sisa makanan jadi lambat. Kemungkinan yang terjadi adalah anak yang mengkonsumsi boraks dan formalin akan mengalami kesulitan untuk buang air besar. Berikut ini dalil mengenai mengkonsumsi makanan halal dan bergizi, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang paling nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Sekian dari saya, materi yang telah dipaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.